Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya, sebab ada pepatah tidak mengenal berarti tidak sayang ya. Oke, nama saya adalah Ricky Handaja ya, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi yang akan bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT pagi Pak ya yang sudah menyematkan hadir ya untuk memberi sambutan dan membuka acara ini. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini sebagai peserta yang akan menyerap ilmu ya pada kegiatan ini. Pada pagi hari ini sudah hadir juga Bapak dan Ibu dosen Prodi Sistem Informasi. Di sini ada Ibu Vika Mulyati Eskom Mkom selaku Ketua Prodi, kemudian Ibu Kurniati Asmar Mkom dan Ibu Vesa Asisiva MMSI yang akan membawa materi pada pagi hari ini. Juga ada Bapak Noviandri MMSI yang akan membantu jalannya acara. Sebenarnya sebelumnya kita ini membuka acara ini akan ada sambutan dari dua kepala sekolah yang akan terlibat ya dalam kegiatan ini. Namun dari Bapak Subadrun SPD harus berkoordinasi dengan Korwil pagi ini. Jadi akan mengundur sambutannya di hari kedua ya. Dan juga kepada Bapak Asis juga SPD MM pagi ini harus mendampingi istrinya melahirkan di rumah sakit. Jadi mari kita langsung mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Unsia di bidang akademik Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT sekaligus akan membuka acara pengabdian kepada masyarakat ini. Silakan Pak Dr. Ucup bisa memberi kata sambutan. Ya, terima kasih Mas Rizky ya, Ya, Rizky Andaya. ya Ya, Pak. ya, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita bisa hadir dalam situasi yang sehat walafiat, situasi dan kondisi yang sehat walafiat, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Amin. bahwasanya pandemi ini menuju kepada endemi ya, bukan berakhir ya, menuju pada dari pandemi nggak langsung hilang ternyata COVID ini ya. Ini menuju ke endemi ya, artinya itu ini terlokalisasi pada suatu daerah tertentu seperti itu. Nah ini patut kita syukuri Bapak Ibu ya kan, di bulan Juni Juli kemarin itu kan itu puncak-puncaknya COVID ya, kita banyak sekali kehilangan ya, kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan juga ada beberapa orang tua ya, semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa dengan kehilangan. Nah semoga itu dengan sehat kita hari ini kita syukuri dengan amal soleh yang luar biasa, dan ini juga salah satu contoh kan kita betul melaksanakan pengabdian masyarakat ya kan di SDN Seripit ya, SDN 1 Seripit Mas Rizky ya. Iya. Dan satu lagi ada lagi SD-nya lagi. Nama SD-nya lagi ada lagi. SD Negeri 6 Paruntuh Pak Ucup. Apa? SD Negeri 6 Paruntuh Pak Ucup. Oh, alah masalah. Ya ya, soalnya terbaca di sini. Saya mohon maaf ya. Mohon maaf. Bu Kepala Sekolahnya ya, Bu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati ya. Mohon maaf ya kan, saya itu baru pertama kali kita kenal ya kan. Salam silaturahmi kami dari Unsia Universitas Siber Asia yang basisnya di Jakarta, dan juga dalam hal ini dosen kami dalam kesempatan yang baik ini sharing ya, sharing untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Nah, sharing kita ini adalah ilmu yang nanti akan diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, dibantu oleh juga mahasiswa kita kan, Mas Riki ya. Ini semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Ilmu kita masih sangat sedikit Bapak Ibu ya. Semoga ini hal yang kecil ini bisa memberikan manfaat besar, terutama untuk membantu itu pola pembelajaran online ya saat ini ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Dan ini juga saya senang, ya kan? Betul, ini melibatkan Mas Riki ya, Mas Riki sebagai mahasiswa kami ini betul sangat tepat sekali ya. Bisa nanti ini juga terus dikembangkan ya, Bu Vika ya, Bu Vika sama teman-teman Kaprodi SI agar ini terus menjadi rutinitas kita berpartner dengan mitra ya, bermitra dengan itu institusi pendidikan juga, itu lebih tepat ya, sehingga kita bisa menularkan apa yang kita miliki kepada teman-teman di itu baik di SD, SMP maupun SMA seperti itu ya. Kemarin kita berhasil menyelenggarakan Bapak Ibu pengabdian kepada masyarakat ya, itu di wilayah DKI. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI, kita menyelenggarakan pengenalan atau juga sosialisasi Learning Management System. Dan alhamdulillah kita diikuti sekitar 800 guru dan cukup berhasil ya. Nah, ini akan kita kembangkan secara luas ya, pelatihan-pelatihan semacam ini untuk di daerah-daerah yang lain juga. Karena kan dengan online seperti ini ya, ini kita bisa menjangkau kemana-mana ya. Karena itu nanti Mas Riki ya, nanti tolong dibantu siapa saja yang membutuhkan acara pengabdian masyarakat dalam rangka sharing session seperti ini kita very welcome ya. Kita very welcome. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar ini terjalin itu komunitas pengembangan pendidikan online yang itu masif ya. Kemudian bisa dikembangkan bersama-sama. Kemudian juga bisa mengelaborasi kan masukan dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sebagai pengembang atau pendidik di sekolahnya masing-masing, agar kita mendapatkan inputan dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan yang lebih bagus lagi seperti itu. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Vika, Kaprodi Sistem Informasi, dan juga para dosen ya, Bu Kurniati Asmar ya, yang telah menyiapkan acara ini. Nah, nanti ini diusahakan Bu ya, itu ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing masih merasakan kesulitan, bisa up on request untuk diperdalam lagi ya. Karena kita sebagai perguruan tinggi harus membuka seluas-luasnya ilmu pengetahuan kita untuk diterapkan di masyarakat seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu para dosen ya, semoga acara ini berjalan lancar, kemudian bisa interaktif ya. Kemudian bisa juga memberikan masukan-masukan bagi kami dari materi yang kami ajarkan ya. Dan juga saya mohon maaf Bapak Ibu jika ini kita nggak bisa kita selenggarakan secara onsite ya kan, sehingga kita bisa bersilaturahmi secara fisik. Namun dengan silaturahmi secara online ini semoga kita bisa kenal satu sama lain ya, dan juga bisa meningkatkan kerjasama yang lebih produktif dan juga kontributif lagi, baik dari kami maupun juga dari Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam kesempatan baik ini saya cukup demikian pembukaan dari saya. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar untuk Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih buat Pak Ucuk ya. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar. Nah, acara ini telah resmi dibuka dan sebelumnya kita akan memulai acara. Kita persilakan Bapak Ibu untuk bisa membuka kamera ya untuk selfie sebentar untuk sesi foto bersama. Boleh dibuka dulu kameranya sebentar. Ya, boleh kameranya dibuka. Oke. Ya, Bu Regina ya. Terima kasih buat buka kameranya. Siapa lagi belum? Oke.
Yang bagian untuk memfoto, oke, terima kasih, ini sudah mulai buka. Ibu Salbia, terima kasih sudah dibuka kameranya. Baik, yang memfoto ini dengan oleh Pak Andri ya, atau siapa ya? Ya, saya foto ya. Ini, Oke, baik, Pak. oke. Saya hitung ya, mundur 3, 2, 1. Oke, sudah Pak Andri ya? Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih yang sudah membuka kameranya. Nah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita akan memulai materi pertama kita yang akan dibawakan oleh Ibu Kurniati Asmar MKOM ya. Dan Bapak Ibu boleh menonaktifkan suaranya dan juga boleh memilih mengaktifkan atau menonaktifkan kamera untuk sementara. Kepada Ibu Kurniati Asmar, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih untuk Pak Riki serta Pak Ujo Darussalam, juga Bu Fika Febri Mulyati, serta dosen-dosen yang lain. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini untuk menerima sajian materi dari kami. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Oke, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi pertama, di mana saya akan menjadikan materi mengenai bagaimana kita menyiapkan generasi yang memiliki daya saing kuat terhadap lonjakan ekonomi. Bersama saya, Kurniati Asmar, Eskom Menkom, dosen Prodi Sistem Informasi Universitas Berasia. Oke, seperti yang kita ketahui, teknologi sudah berkembang secara eksponensial. Seperti yang dilihat pada gambar yang saya tampilkan pada layar Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi dahulu kala, misalnya di sini teknologi ketika printing press dimunculkan, awalnya printing press kemudian ke teleskop itu memakan waktu sehingga ratusan tahun. Tetapi dari tahun ke tahun kita bisa melihat bahwa teknologi berkembang dengan begitu cepat di abad ke-21 ini. Di mana maksudnya teknologi berkembang secara eksponensial itu artinya jika seandainya kecepatan perkembangan teknologi adalah 5, maka lonjakan teknologi bukan lagi 5 kali 5 atau 25 tahun ya, akan tetapi akan mencapai nilai eksponensial dari 5 yaitu 3.125 tahun. Nah, pada abad 21 ini, kita tidak akan mengalami perkembangan teknologi dalam skala melonjak ke 100 tahun lagi, melainkan akan setara dengan 200 tahun lagi. Di sini kita bisa melihat bagaimana sih rentang perkembangan teknologi dari munculnya Google ke YouTube itu cuma rentang tahun, tidak rentang ratusan tahun lagi seperti munculnya printing press, teleskop, telepon, kemudian sampai handphone itu memakan waktu yang cukup panjang. Nah, apa saja sih teknologi-teknologi yang begitu mencuat ya, yang begitu keren menurut orang-orang awam itu seperti voice recognition. Ini voice recognition ini mungkin sudah ada di ponsel Bapak Ibu semuanya, yang biasa kita pakai yaitu misalnya Google Assistant ya. Kita bilang halo Google, maka Google akan merespon apa yang kita inginkan atau apa yang akan dibantu oleh Google. Nah, Google ini mengenali suara kita. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi dengan suara, Google akan mengerti apa yang kita akan sampaikan. Kemudian ini ada thermal scanner. Thermal scanner ini adalah teknologi yang
selalu dikembangkan dari tahun ke tahun. Namun karena pandemi kemarin, thermal scanner ini diterapkan, yaitu untuk mengukur suhu orang-orang yang melintas. Jadi dari segi visual dan thermalnya dinilai sehingga memunculkan hasil dari suhu orang yang melintas pada scanner tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada orang yang memakaikan termogun ke kepala atau tangan kita ya. Kemudian di sini ada robot Asimo. Ini adalah teknologi robot yang dibuat oleh Honda, di mana robot Asimo ini sudah menerapkan artificial intelligence yang sangat bagus ya, di mana robot Asimo ini sudah mengenali orang yang ditemani berinteraksi. Dia mengenali suara dan visual orangnya, sudah selayaknya seperti manusia. Dia bisa diajak berlari, berjalan-jalan, dan dimintai untuk membawa minuman. Nah, dari perkembangan teknologi yang ada saat ini, lalu kita akan bertanya, bagaimana sih dampak perkembangan teknologi itu? Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi yang berkembang menghubungkan orang-orang tanpa sekat, yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lebih mudah dan gampang, seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak perlu lagi menghitung jaraknya, baik itu dekat ataupun jauh, atau dari segi mancanegara kita bisa berhubung tanpa sekat dalam berbagi file, chatting, maupun video conference. Dan tentunya dampak dari lonjakan teknologi ini adalah untuk memajukan dunia pendidikan ya, di mana informasi ilmu pengetahuan tidak lagi bersumber dari buku saja. Melalui internet, peserta didik kita dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan baru yang tentunya sangat mudah mereka peroleh dan cepat untuk mereka peroleh. Selain itu, pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi, seperti dalam program pemerintah seperti Internet Masuk Desa. Mengingat teknologi dan komunikasi sekarang juga dapat dirasakan manfaatnya bahkan di daerah terpencil. Seperti yang saya sampaikan tadi dengan program pemerintah yaitu Internet Masuk Desa dan Bakti ya. Kemudian dalam segi usaha tentunya teknologi ini mempermudah proses bisnis. Nah, teknologi membantu dalam segala bentuk profesi seperti dalam bidang industri, proses produksi akan lebih cepat. Misalnya dalam produksi makanan instan digunakan pakai mesin, maka produksinya akan lebih cepat lagi. Kemudian sebagai contoh ada bidang kedokteran, di mana di bidang kedokteran ini lonjakan teknologi dapat mempermudah dalam diagnosa penyakit dengan menggunakan database dan sistem kepakaran. Begitupun dengan penemuan obat yang cepat dan tepat untuk sesuai dengan pasiennya. Ini sama dengan menggunakan database atau data mining-nya. Kemudian dengan sistem kepakaran. Dan tentunya juga ada sistem serta untuk visualisasi organ tubuh manusia yang sulit dilihat. Ini semuanya menggunakan teknologi. Nah, apapun yang kita dapat tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Dari lonjakan teknologi yang saya jelaskan tadi, tentunya ada dampak negatifnya juga. Memang tadi saya sampaikan bahwa lonjakan teknologi bisa memajukan dunia pendidikan. Namun faktanya lonjakan teknologi juga dapat menurunkan semangat juang dari seorang anak atau anak didik kita ya. Nah, pada sebagian orang tentunya akan mengalami ini, tidak semuanya, tidak semua murid atau tidak semua orang akan mengalami penurunan semangat juang. Nah, pada orang-orang yang mengalami penurunan semangat juang ini terjadi karena mereka merasa semuanya mudah, jadi semuanya dianggap enteng. Misalnya ketika murid diberikan tugas, dia sudah diberi tugas asik bermain game karena merasa apa yang diberikan gurunya semuanya ada di Google. Jadi siswanya tinggal copy paste di internet tanpa harus berpikir kritis lagi. Jadi tinggal copy
tidak perlu mengetik atau tidak usah berpikir, tinggal copy paste, tidak perlu dibaca. Itu semuanya sudah jadi sehingga mahasiswa tidak perlu untuk berpikir kritis lagi, sehingga semangat juangnya semakin hari semakin menurun. Dan yang kedua, juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, apabila memang anak tidak dikontrol dalam menggunakan teknologi, maka akan mengganggu kesehatannya, seperti mata ya. Misalnya anak bermain gadget dari pagi hingga sore atau petang, di mana mungkin cahaya ya akan berubah, itu akan mempengaruhi daya penglihatan anak semakin menurun ya. Kemudian keterlambatan bicara, ini biasanya terjadi pada balita. Ini ada beberapa penelitian yang sudah meneliti bahwa keterlambatan bicara pada balita itu terjadi karena anak terlalu sudah digunakan sudah menggunakan gadget dari dini. Jadi akan berpengaruh pada bagaimana anak tersebut berkomunikasi. Dan tentunya di sini ada juga obesitas, di mana anak biasanya ketika bermain game itu tidak bergerak, atau ketika bermain gadget itu tidak bergerak, hanya di situ saja terus kan. Kemudian masalah tulang, misalnya dalam posisi duduk ataupun baring tengkurap itu apabila tidak sesuai dengan posisi tulang yang semestinya akan berpengaruh ke masalah tulang anak ya. Nah, selain berpengaruh buruk ke kesehatan, tentunya juga berpengaruh buruk ke psikologis. Di mana di sini mungkin Bapak Ibu ya sudah melihat anak-anak yang begitu kecanduan gadget akan mudah marah. Entah bagaimana selalu marah saja yang dipikirkan, ketika tidak diberi gadget langsung marah, atau orang tuanya pergi langsung marah karena gadgetnya juga otomatis pergi. Kurang atensi. Ini maksudnya ketika anak diajak bicara itu tidak melihat orang tua, menunduk saja dengan gadgetnya, jadi atensinya kurangnya. Kemudian gangguan kecemasan, misalnya menunggu orang tuanya pulang karena butuh gadget. Dan tentunya depresi. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif yang akan terjadi di masa depan untuk generasi kita. Ini adalah salah satu sebab kenapa saya mengangkat materi ini. Di mana di masa depan, dan saat ini pun sekarang, ada banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh teknologi. Di sini ada Jack Ma ya, saya mengambil kata-kata dari Jack Ma pada Economic Forum tahun 2018, di mana Jack Ma ini adalah orang yang berpengaruh dalam bidang teknologi, dunia ya. Alibaba ini adalah founder dari Alibaba. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu Lazada ya. Alibaba dan Lazada itu satu naungan. Di sini Jack Ma menyampaikan dalam World Economic Forum tahun 2018 itu bahwa manusia yang pintar sekalipun akan dikalahkan oleh sistem yang dapat mengerjakan tugasnya lebih presisi ya. Di mana maksudnya lebih presisi yaitu tepat dari segi ukuran ataupun misalnya dari obat-obatan tadi tepat untuk pasien tersebut, itu makna dari presisi. Kemudian lebih banyak dari segi kuantitasnya, misalnya dari produksi, misalnya tadi makanan instan, ketika kita menggunakan mesin dibanding manusia, hasil produksinya tentu akan lebih banyak. Dan tentunya juga lebih cepat ya. Selain itu, ada fakta yang perlu kita titik beratkan, di mana mungkin pebisnis yang saat ini dan di masa akan datang akan memilih teknologi atau sistem. Di mana tentunya di masa akan datang itu sistem tidak akan pernah mengeluh. Komputer itu tidak akan pernah mengeluh dengan pekerjaannya, tidak akan meminta kenaikan gaji, dan tidak akan ada masalah dengan rekan kerjanya. Jadi, kita memang perlu untuk menyiapkan generasi kita untuk melek teknologi, meskipun memang generasi kita mungkin tidak harus menjadi orang yang berprofesi sebagai di bidang IT ya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau di sini sebagai guru-guru atau pendidik ya untuk menyiapkan generasi yang memiliki daya saing terhadap lonjakan teknologi? Yang pertama,
menerapkan treatment sesuai usia anak. Di mana untuk anak-anak yang di bawah umur, tentunya kita harus membatasi, karena anak-anak di bawah umur belum tahu membedakan yang mana yang benar dan mana yang kurang baik untuk mereka. Sehingga mereka memang betul-betul harus dibatasi atau diberikan contoh yang baik dan tentunya diawasi. Sementara untuk usia remaja, mereka memang harus diberikan gambaran tentang masa depan, tentang apa sih cita-citanya, apa sih yang baik untuk mereka. Anak remaja itu memang harus diarahkan, karena anak remaja itu sudah agak labil ya, tahu itu benar tapi kadang terpengaruh oleh lingkungan. Jadi benar-benar harus diarahkan. Kemudian setelah diberi gambaran tentang masa depan, anak tersebut harus diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya. Misalnya kita harus menerima ya bahwa anak yang suka bermain game itu kita tidak boleh mengekang ya, karena ada anak yang mungkin memutuskan untuk jadi gamers. Ya, gamers itu untuk saat ini bukan sekedar hobi saja. Gamers pun sekarang bisa menjadi profesi. Selain profesi, mungkin anak bisa diarahkan untuk menjadi pencipta game, yaitu untuk belajar pemrograman. Dan tentunya untuk anak remaja pun perlu diawasi, karena ada beberapa konten yang mungkin masih belum cukup untuk dikonsumsi di usianya. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana kita mengawasi anak dengan teknologi. Sementara kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, ataupun anak mungkin terlalu banyak mengurung diri di kamar. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya memberikan rekomendasi beberapa ya. Misalnya di sini ada aplikasi Family Link. Ini aplikasi yang bisa menghubungkan perangkat-perangkat dari anggota keluarga kita, di mana dalam perangkat tersebut kita bisa mengelola aplikasi apa saja yang bisa digunakan, kemudian bisa memandu aktivitas mereka, kemudian membatasi waktu pemakaian mereka, kemudian kita juga bisa mengunci perangkat mereka tanpa aba-aba ya. Nah, selain aplikasi Family Link yang dari Google tadi, ini ada aplikasi dari Telkomsel yang namanya Save. Nah, kegunaannya hampir sama dengan Family Link tadi, namun kalau Save dari Telkomsel ini memproteksi anak ketika ingin mengakses internet, kelebihannya di situ. Jadi Save ini langsung membanet gitu aplikasi yang memang tidak sesuai untuk usianya. Misalnya untuk konten untuk orang dewasa akan langsung ditutup oleh aplikasi Save ini. Jadi anak atau peserta didik kita akan aman dari konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian di sini ada juga dari Norton Online Family. Ini tentunya juga hampir sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Di sini juga bisa melihat instan messaging-nya ya. Jadi kita bisa melihat dengan siapa sih anak kita biasanya berkomunikasi. Dia sedang membicarakan tentang apa. Takutnya anak kita misalnya terjebak dalam narkotika atau terorisme. Kita bisa menggunakan Norton Online Family ini. Jadi kita bisa benar-benar mengawasi kegiatan anak kita selama menggunakan teknologi atau gadget ya. Nah, selain kontrol dan mengawasi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan generasi kita untuk menghadapi lonjakan teknologi, yaitu dengan menjadikan teknologi sebagai media bermain yang baru atau media belajar ya yang baru. Nah, selama penggunaan teknologi anak dikontrol, kita juga memilihkan media yang edukatif, anak akan menerima dampak positif dari perkembangan teknologi. Nah, dari perkembangan teknologi ini kita bisa menemukan ada banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk membantu anak kita bereksplorasi menggunakan teknologi atau gadgetnya dengan baik.
ada beberapa link belajar interaktif untuk anak, seperti Nilvan Size of Space. Ini Nilvan Size of Space ini bisa membawa anak untuk berkeliling di antariksa. Kalau yang Deep Sea ini kita bisa melihat dari dasar lautan hingga ke palung lautannya. Kemudian untuk Little Alchemy ini untuk membantu anak-anak bereksplorasi dengan kimia. Kemudian di sini yang Connexel Ryu ini untuk mengajarkan anak-anak untuk memilih hewan dan untuk mempelajari bagaimana sih bunyinya. Mungkin nanti saya akan perlihatkan webnya. Saya mungkin perlihatkan webnya terlebih dahulu. Oke, di sini tadi ada yang Nilvan Deep Sea, di mana di sini kita bisa membawa anak-anak kita untuk mengeksplorasi dalamnya lautan, di mana mungkin di dasar ada salmon, ada anjing laut ke dalam. Mungkin kemarin bisa mengeksplorasi ya bagaimana sih yang kapal TNI yang tenggelam itu sampai ke dasar lautan, bagaimana sih gelapnya dasar lautan itu. Ini bisa dilihat bagaimana sih di 402 meter, kedalaman 402 meter di lautan itu semakin gelap seperti dalam keadaan malam. Hewannya pun semakin beragam dan semakin aneh. Di sini ada spider, di sini ada banyak, mungkin nanti bisa digunakan untuk mengajak anak-anaknya untuk berinteraksi dengan teknologi yang sudah dibuat ini. Kemudian di sini ada Little Alchemy tadi. Nah, Little Alchemy ini bisa kita gunakan misalnya api dihubungkan dengan air, apakah yang akan terjadi? Nah, akan menjadi asap. Kemudian ketika gunung atau bumi dihubungkan dengan api, nah, akan menjadi gelembung-gelembung lava. Jadi seperti itu ya. Mungkin bisa digunakan nanti. Kemudian di sini ada Connexel Ryu, di mana di sini ada beberapa contoh saja ya. Yang saya ini sebenarnya ada banyak. Di sini ada beberapa jenis burung yang ketika diklik burung ini akan berbunyi, akan mengeluarkan suaranya dan akan menampilkan namanya apa dan sebarannya apa. Misalnya burung-burung yang ada di Asia, di Eropa, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup materi hari ini, mungkin ada kata-kata yang akan saya sampaikan, di mana Tuhan telah menciptakan manusia dengan sangat bijaksana. Manusia memiliki akal budi, rasa dan karsa, daya cipta yang digunakan untuk memahami eksistensinya, dari mana sesungguhnya ia berasal, di mana ia berada, dan untuk apa ia di sana, dan kemanakah ia akhirnya. Selama hidup, pertanyaan-pertanyaan akan selalu muncul, baik itu dari sebuah masalah atau pemikiran yang tiba-tiba ada di benak kita. Nah, hal inilah yang mengakibatkan teknologi beriring berkembang dengan pesat. Dengan adanya pertanyaan yang ada di benak kita, masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan, ini mengakibatkan munculnya teknologi untuk memecahkan pertanyaan tersebut dan masalah-masalah tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mengajarkan teknologi pada anak adalah sebuah hal yang memang sangat perlu untuk kita terapkan saat ini. Meskipun nantinya mungkin Bapak Ibu di sini bercita-cita anaknya memang tidak harus berprofesi sebagai IT, tapi memang untuk melek teknologi itu memang sangat perlu. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu. Materi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nia dengan penjelasan yang dasar, singkat dan sangat jelas, di mana anak memang perlu dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan teknologi yang akan dihadapi saat ini. Salah satunya dengan mengajarkan anak teknologi sambil mengawasi anak tersebut. Jika ada pertanyaan dari materi tadi ya, silakan disimpan untuk sesi tanya jawab nanti. Nah, selanjutnya kita sekarang akan beralih ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Vesya Asisifa. Kepada Ibu Vesya Asisifa MMSI, saya persilakan waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu guru yang sudah hadir di Zoom ini dan Bapak Ucup. Sedikit informasi Pak Ucup, di sini Bapak mungkin lihat partisipannya sedikit ya. Karena ada beberapa guru yang memakai satu device saja gitu Pak Ucup. Selanjutnya kita langsung ke materi mengenai tips dan trik mengajar interaktif menggunakan Google Classroom. Oke, di dalam materi ini saya Vesa Shishifa Nurul Haq, salah satu dosen PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Oke, sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu yang ada selama PJJ ini apa aja sih kendala yang Bapak Ibu hadapi? Mungkin yang sudah hadir di Zoom bisa menanggapi melalui chat, silakan. Oke, yang pertama kendalanya aja sih biasanya itu adalah jaringan internet ya. Mungkin Bapak Ibu yang berada di perkotaan atau berada di desa kadang terhalangi hubungan jarak jauh gitu ya dikarenakan jaringan internet. Kemudian yang kedua itu ketika pembelajaran jarak jauh ya, kendala yang dihadapi adalah pembelajaran yang monoton, yang artinya Bapak Ibu hanya memberikan tugas saja seperti itu, jadi tidak jarang adanya tatap muka. Kemudian yang ketiga itu juga kurang interaktif gitu ya, jadi siswa itu kurang berinisiatif memberikan pendapat atau memberikan berkontribusi gitu di dalam kelas. Kemudian yang keempat itu juga selama ini kebanyakan ya itu cenderung hanya pada buku teks. Jadi berpaku saja pada buku teks, para siswa juga tidak dapat berinovasi lainnya. Selanjutnya yang kelima itu kendalanya adalah mungkin banyak Bapak Ibu yang mengalami gitu ya memori penuh karena Bapak Ibu hanya share foto atau share video gitu ya, share materi melalui WhatsApp gitu ya. Nah, di sini pasti kan ada yang namanya memori yang tersimpan di dalam handphone Bapak Ibu maupun para siswa. Kemudian yang terakhir itu memberikan penilaiannya sulit. Kenapa penilaiannya sulit? Karena Bapak Ibu harus melihat satu-satu apa yang dikirimkan oleh para siswa, kemudian Bapak Ibu baru memindahkannya ke laptop atau ke tabel penilaiannya yang ada Bapak Ibu simpan seperti itu. Kemudian platform apa saja yang sudah digunakan nih oleh Bapak Ibu dalam manajemen pembelajaran.
Nah, biasanya di sini platform yang digunakan WhatsApp gitu ya, karena lebih mudah menghubungi, kemudian hanya melalui link video YouTube seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari Google Classroom, di mana Bapak Ibu memanage kelasnya gitu dalam satu fitur yang disediakan oleh Google. Jadi di mana Bapak Ibu bisa memberikan penilaian, kemudian mengarahkan para siswa gitu, kemudian bertatap muka melalui virtual di dalam Google Classroom. Nah, di sini apa itu Google Classroom? Google Classroom itu adalah salah satu platform gratis ya berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dalam menggunakan Google Classroom. Yang pertama itu ada all in one place, yang artinya Bapak Ibu dapat menggunakan format dokumen atau format Excel gitu ya, kemudian dapat membagikan form atau membagikan video itu dalam satu platform ini. Jadi tidak ada lagi nih yang namanya memori penuh gitu ya, karena semua ditampung oleh Google. Kemudian yang kedua adalah easy to use, yang artinya gampang dipelajari oleh Bapak Ibu guru atau para siswa yang nanti berada di dalam kelas. Dan yang ketiga itu adalah akses from anywhere. Jadi bukan hanya Bapak Ibu akses di rumah gitu ya ketika sedang berpergian gitu ya di jalan atau sedang berbelanja gitu, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Begitu juga para siswa gitu ya. Jadi kapan saja, di mana saja itu bisa diakses. Kemudian yang keempat adalah build for collaboration. Jadi di sini Google Classroom di antara Bapak guru itu bisa berkolaborasi itu di dalam satu kelas. Misalkan ada pelajaran matematika di kelas 4 A, B, C, misalkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadikan satu kelas bersama-sama gitu, di mana guru-guru yang ada di dalam classroom tersebut terdiri dari Bapak Ibu yang mengajar matematika di kelas 4A, B, dan C tadi. Nah, di sini sebelum kita masuk lagi nih bagaimana cara penggunaan Google Classroom, di Google Classroom sendiri ada perbedaan akun gitu ya. Yang pertama akun pribadi dan akun belajar ID. Akun belajar ID ini disediakan oleh pemerintah gitu ya yang berkolaborasi dengan Google. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bisa meminta operator sekolah meminta ke Dapodi gitu untuk email maupun password yang disediakan oleh pemerintah. Oke, yang pertama di sini akun pribadi. Di akun pribadi itu Bapak Ibu tidak diberikan fitur undang wali, yang artinya orang tua murid gitu ya tidak dapat melihat proses pembelajaran anak. Gitu. Jadi di sini hanya hubungan Bapak Ibu guru dengan siswa tersebut. Kemudian ada maksimal kelas di dalam classroom pribadi, di mana untuk Bapak Ibu guru itu hanya 20 kelas dan untuk siswanya itu 250. Kemudian tidak dapat mengimpor nilai ini dari Google Form ke list data penilaian data Bapak Ibu. Kemudian di dalam akun pribadi itu juga tidak ada fitur cek originalitas dari pengerjaan yang siswa Bapak Ibu kerjakan. Dan di dalam akun pribadi itu juga tidak diberikan koneksi kepada Google Meet gitu ya. Nanti di sini akan saya berikan contohnya. Kemudian untuk belajar ID sangat berbeda sekali ya dengan akun pribadi, di mana
di akun Belajar ID itu ada fitur undang wali, di mana wali siswa itu akan mendapatkan laporan wali. Kemudian maksimal kelas yang dapat diikuti siswa itu ada 1000 kelas. Dan di dalam akun Belajar ID ini juga Bapak Ibu dapat mengimpor nilai dari Google Form. Itu ya, kalau tadi di akun pribadi Bapak Ibu tidak bisa. Kemudian di dalam akun Belajar ID juga ada diberikan fitur cek originalitas dan diberikan koneksi ke Google Meet. Berikut ini saya contohkan ya, di sini ada Google Class Mikroteknik 2020, di mana link ini memakai akun Belajar ID ya. Bapak Ibu bisa lihat ada ada link Google Meet-nya. Nah, gimana cara mengakses Google Classroom? Oke, yang pertama di sini Bapak Ibu bisa mengakses melalui google.com. Kemudian ketika Bapak Ibu masuk ke google.com, di samping pojok kanan atas itu ada titik 9 ya. Kemudian Bapak Ibu ketika klik ini disediakan beberapa fitur yang disediakan oleh Google. Salah satunya adalah Google Classroom. Suaranya ini ya. Mohon maaf sebentar. Oke, suara saya masuk kan ya Bapak Ibu? Oh, tadi keputus ya? Keputus Bapak Ibu sebentar. Oke, mohon maaf nih Bapak Ibu. Suaranya terputus. Oh. Ya, tadi di sini cara mengakses Google Classroom. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menuliskan google.com gitu ya di browser Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di samping kanan atas, pojok kanan atas itu ada titik 3 kali gitu ya, atau titik 9, di mana di situ terdapat beberapa fitur yang disediakan oleh Google. Di antaranya adalah Google Classroom. Hingga Bapak Ibu klik gitu ya, dia akan masuk ke dalam Google Classroom. Atau Bapak Ibu bisa mengakses langsung melalui URL classroom.google.com. Nah, di sini ketika Bapak Ibu mengklik Google Classroom gitu ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan ini akan muncul ketika Bapak Ibu belum pernah menggunakan Google Classroom pada akun tersebut gitu ya, akun yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu akan melihat lampiran atau tampilan dari Google Classroom yang masih kosong. Kemudian di samping pojok kanan atas, Bapak Ibu bisa melihat tanda plus. Ya, di sini ada gabung ke kelas dan buat ke kelas. Di mana gabung ke kelas ini digunakan untuk para siswa atau Bapak Ibu yang ingin bergabung ke kelas lain. Gitu. Sharing kelas dengan guru-guru lain. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih membuat kelas. Gitu ya. Di dalam membuat kelas, ketika Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, akan muncul tampilan seperti ini.
menginformasikan bahwa Bapak Ibu menggunakan akun pribadi gitu ya, bukan akun dari Belajar ID atau yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, ini tinggal Bapak Ibu checklist saja, centang. Kemudian tombol lanjutkan ini akan muncul, gitu ya, tinggal dilanjutkan. Kemudian setelah mengklik lanjutkan ini akan muncul form lagi di sini, form untuk membuat kelas, di mana Bapak Ibu dapat memberikan nama kelas, kemudian bagian, kemudian mata pelajaran, dan ruangnya. Duh, kok gini lagi ya, mohon maaf ya. Koneksinya. Aduh, mohon maaf nih, suara saya masuk gak ya? Oke, jaringannya Iya. ada balik lagi. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sempat keputus. Oh iya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada form membuat kelas. Nah, ketika Bapak Ibu isi, ini saya contohkan seperti ini ya. Di sini ada nama kelas, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian bagiannya apa, atau nanti bisa Bapak Ibu isi ruangnya, ruang apa saja yang ada di dalam kelas ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik langsung buat, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik buat, tampilan Google kelasnya akan seperti ini. Nah, di sini ada informasi ya mengenai kode kelas yang Bapak Ibu dapat share ke para siswa. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini saya memakai akun pribadi ya untuk membuat kelas. Di sini tidak ada yang namanya Google Meet. Gitu. Nah, Bapak Ibu dapat melihat pada pojok kanan atas ini ada gambar gear atau gambar apa ya, mesin, seperti mesin, perangkat mesin ini. Tinggal Bapak Ibu klik di sini berisi mengenai detail kelas. Nah, di detail kelas ini Bapak Ibu bisa mengubah nih nama kelas, kemudian bagiannya apa saja, mata pelajarannya misalkan akan berubah gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, itu ada pengaturan lagi mengenai pengaturan umum dalam kelas, di mana Bapak Ibu dapat mengelola kode undangan tadi yang ada di depan tampilan ini ya. Nah, ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Misalnya di dalam kelas Bapak Ibu jumlah siswanya itu sudah memenuhi nih di dalam kelas tersebut gitu ya, supaya tidak ada orang lain yang masuk lagi, itu Bapak Ibu dapat menonaktifkan link undangan atau kelas Bapak Ibu yang sudah buat. Atau juga Bapak Ibu dapat sharing atau membagikan kode kelasnya dengan memakai link undangan. Kemudian di sini juga ada forum, di mana forum ini Bapak Ibu dapat men-settingnya apakah siswa dapat ikut memposting atau memberi komentar di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian di dalam pengaturan umum ini ya, tugas kelas di dalam forum ini tampilan notifikasinya dapat dipadatkan atau diuraikan. Gitu ya, nanti akan dicontohkan. Kemudian di
masih di pengaturan, Bapak Ibu bisa scroll lagi ke bawah, itu ada bagian penilaian. Nah, di bagian penilaian ini Bapak Ibu dapat melakukan perhitungan di mana penilaian ini tanpa nilai keseluruhan atau nanti Bapak Ibu dapat menghitung kembali gitu ya dengan Excel. Kemudian ada poin total. Poin total ini akan diakumulasikan langsung oleh si Google gitu ya, di mana Bapak Ibu tinggal memberikan masing-masing persentase nilainya. Kemudian ada lagi namanya bobot nilai berdasarkan kategori. Untuk kategori ini Bapak Ibu bisa menambahkan kategori nilai gitu ya, di mana nanti totalnya adalah 100%. Bapak Ibu dapat memberikan kategori tugas atau UTS atau UAS. Nah, untuk menambahkan kategori nilai lainnya, Bapak Ibu dapat mengklik pilihan tambahkan kategori nilai. Contohnya seperti ini, jika menggunakan bobot nilai berdasarkan kategori. Ada tugas, UTS, UAS, seperti itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu di dalam tampilan Google Class gitu ya, di bagian atas itu ada forum, kemudian ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, untuk di forum ini Bapak Ibu dapat melihat semua informasi yang ada di dalam kelas, seperti membuat pengumuman, kemudian diskusi, atau penugasan. Kemudian di dalam tugas kelas, gitu ya, di sini adalah tampilan bagi Bapak Ibu guru untuk memberikan materi, tugas, kemudian tugas kuis atau pertanyaan. Nah, di dalam Google Classroom ini juga ada fitur topik di mana ketika Bapak Ibu memberikan mengenai materi penjumlahan atau pengurangan gitu ya, itu dapat dipisahkan gitu dengan topik ini. Kemudian untuk anggota, di sini Bapak Ibu dapat melihat semua peserta dalam kelas, baik guru maupun siswa. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada fitur penambah guru gitu ya, di mana Bapak Ibu bisa mengundang guru lain gitu ya untuk berkolaborasi dalam satu kelas tersebut. Di sini juga ada fitur untuk menambah siswa gitu ya, dan ini ada total siswa yang mengikuti kelas tersebut. Kemudian untuk nilai, ini adalah tampilan bagi guru ya, melihat nilai siswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Di sini contohnya ada nama siswa dan pengumpulan yang ditugaskan kepada para siswa gitu ya. Ada ujian akhir, ada pengumpulan nilai lainnya, ada tugas kelompok gitu ya. Dan ini adalah nilai-nilai yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Tuh, nah, di sini bagaimana membagikan kelas peserta didik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu membuat classroom gitu ya, di bagian bawah informasi kelas itu ada kode kelas. Ketika Bapak Ibu klik di bagian kelas kode kelas ini, maka akan ada tampilan seperti ini. Kodenya lebih diperbesar. Nah, bagaimana membuat topik? Tadi topik berada dalam fitur tugas kelas. Nah, di dalam fitur tugas kelas, Bapak Ibu bisa klik buat, gitu ya, kemudian pilih tambah topik. Nah, nanti ada dialog, kotak dialog seperti ini, dan Bapak Ibu cukup memberikan topik yang akan di-list dalam topik kelas Bapak Ibu. Gitu. Setelah diisi, Bapak Ibu bisa klik tambahkan. Nah, di sini contoh dari topik yang sudah diisi gitu ya. Ada pembagian, perkalian, pengurangan gitu ya, ada penjumlahan. Dan urutan topik ini Bapak Ibu bisa ubah
itu ya dengan drag and drop, di mana Bapak Ibu bisa ngambil pembagian ini ditarik ke bawah saja. Atau Bapak Ibu bisa lihat di titik 3 kanan, ini bisa Bapak Ibu pindah gitu ya, atau Bapak Ibu ganti namanya. Atau Bapak Ibu bisa dapat menghapus juga gitu. Kemudian bagaimana mengelola materi nih untuk Bapak Ibu di dalam menu tugas kelas ya, di sini Bapak Ibu dapat memilih membuat, kemudian pilih bagian materi yang akan diberikan. Nah, ketika Bapak Ibu klik membuat materi gitu ya, tampilannya akan seperti ini, di mana ada judul materi, kemudian ada deskripsi materi, kemudian ada lampiran upload file. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan file gitu ya yang Bapak Ibu simpan di lokal komputer Bapak Ibu masing-masing, atau Bapak Ibu bisa memberikan materinya melalui fitur yang sudah disediakan oleh Google gitu, seperti dokumen, kemudian slide atau spreadsheet, gambar, atau membuat Google Form. Nah, selanjutnya yang kelima adalah peruntukan materi. Jadi di sini apabila Bapak Ibu guru memiliki banyak kelas gitu ya, ini dapat diklik dipilih kelas yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kemudian di sini juga ada topik, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih topik materi yang sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu berikan kepada para siswa. Contohnya seperti ini ya, judulnya penjumlahan, kemudian topiknya penjumlahan gitu ya. Dan di sini form ini akan tersimpan secara otomatis di dalam Google Class Bapak Ibu. Nah, untuk mempostingnya Bapak Ibu tinggal klik posting gitu ya. Di sini posting ada 3 pilihan. Ada posting, ada jadwalkan, ada simpan draft. Nah, untuk posting ini adalah Bapak Ibu memberikan atau menginformasikan kepada siswa secara langsung hari itu juga gitu ya, waktu itu juga, atau bisa dijadwalkan. Jadi misalkan Bapak Ibu akan men-share-nya besok gitu ya, tapi Bapak Ibu menguploadnya hari ini. Itu bisa dijadwalkan. Nah, bagaimana memberikan tugas kepada para siswa dengan Google Class? Masih sama seperti Google materi tadi, memberikan materi tadi. Di sini Bapak Ibu dapat memberikan materi di mana mengupload file gitu ya, atau mengupload link video dari YouTube. Di sini saya contohkan memberikan tugasnya di mana dilampirkan link YouTube-nya. Itu di sini ada judul tugas, kemudian ada deskripsi tugas, kemudian ada lampiran upload file ya, di mana di sini saya contohkan melampirkan link YouTube. Kemudian masih sama juga ada fitur membuat materi dengan fasilitas Google. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada Bapak Ibu dapat menghapus lampiran gitu ya. Misalkan Bapak Ibu salah memberikan link, yang Bapak Ibu dapat menghapus menggunakan tanda silang yang ada samping lampirannya. Kemudian peruntukan tugas juga masih ada, dan di sini ada kategori nilai, di mana Bapak Ibu dapat memberikan kategori nilai, misalkan tadi ada tugas, UAS, UTS gitu ya. Nah, jumlah poin yang disediakan dalam mengerjakan kategori nilai tugas tersebut gitu ya, Bapak Ibu dapat memberikan langsung. Nah, di dalam tugas ini ada juga namanya fitur tenggat, di mana Bapak Ibu dapat memberikan batas waktu penyelesaian tugas tersebut gitu ya. Apabila yang belum menyelesaikan atau mengerjakan itu akan tertinggal. Dan
selanjutnya juga masih ada untuk topik tugas gitu ya. Tadi misalkan kita memberikan topik mengenai penjumlahan atau pengurangan, pembagian atau pengurangan gitu ya. Kemudian di dalam tugas ini juga ada rubik ya. Rubik ini adalah untuk rubik penilaian, di mana Bapak Ibu bisa membuat rubik penilaiannya lagi atau menggunakan kembali rubik yang udah Bapak Ibu buat gitu ya, atau Bapak Ibu atur di dalam Excel. Atau juga Bapak Ibu dapat mengimpor dari spreadsheet tadi yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Dan untuk gunakan kembali ini Bapak Ibu sudah membuat rubrik penilaian yang sebelumnya. Dan untuk tugas masih sama seperti tadi, memberikan materi, Bapak Ibu dapat menugaskan langsung atau menjadwalkan tugasnya. Nah, di sini adalah contoh rubrik penilaian yang akan Bapak Ibu berikan gitu di dalam tugas. Nah, di sini ada kriteria rubrik ketelitian. Jadi kita mendeskripsikan bahwa ketelitian ini adalah nilai benar dari hasil perhitungan yang diberikan oleh siswa gitu, jawaban pada siswa. Di sini rubrik penilaiannya ada sangat baik, baik, cukup, buruk gitu ya, atau sangat buruk. Dan pada list untuk jangka atau range penilaian, ya Bapak Ibu dapat menambahkan atau mengurangkannya. Di sini untuk menambahkannya, Bapak Ibu dapat mengklik tanda plus dalam lingkaran atau menghapus apabila ingin menghapus range penilaiannya. Kemudian setelah menyimpan, ya Bapak Ibu kembali lagi ke dalam link ini atau ke fitur ini, tampilan ini, Bapak Ibu bisa langsung memilihkan tugas atau jadwalkan gitu ya, atau menyimpan. Kemudian bagaimana membuat kuis di dalam kelas. Nah, di dalam membuat kuis gitu ya, masih pada fitur tugas kelas, di mana Bapak Ibu dapat memilih pada kotak buat dan tugas kuis. Dan di sini di dalam tugas kuis Bapak Ibu akan ditampilkan file Google Formulir yang otomatis gitu ya, diberikan langsung. Kemudian sebelum Bapak Ibu mengisi semua yang ada di dalam Google fitur di dalam Google Class fitur kuis ini, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi Google Formulir terlebih dahulu. Nah, di sini ketika Bapak Ibu klik tadi di bagian Google Formulir, Bapak Ibu akan ditampilkan Google Formulir seperti ini. Bapak Ibu dapat mengisi judul kuis gitu ya, kemudian mengisi nama siswa gitu ya. Nah, ini contoh soal yang saya berikan gitu ya. Di sini ada kunci jawaban gitu ya, ada jawaban yang benar apabila dipilih sama siswa. Nah, di sini ketika Bapak Ibu mengklik kunci jawaban, Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih nih jawaban mana yang benar gitu ya, atau menambahkan masukan jawaban, misalkan ada jawaban lain gitu ya, maka bisa Bapak Ibu tambahkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan jumlah poin yang ada di dalam masing-masing soal kuis. Bisa nilainya 10 poin atau 5 poin gitu ya per soal. Jika sudah memilih jawaban benarnya, kemudian klik selesai. Nah, ketika klik selesai, Bapak Ibu akan kembali lagi ke dalam form ini, form kuis gitu ya, di mana di sini nanti form ini akan berubah sesuai dengan formulir yang sudah Bapak Ibu isi tadi. Nah, Bapak Ibu
cukup memberikan judul kuis, kemudian petunjuknya seperti apa, kemudian waktu tenggatnya gitu ya, kategori nilainya, topik, kemudian rubrik yang sudah Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu ingin berikan kepada para siswa. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ingin menggunakan kembali rubrik yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya, tinggal Bapak Ibu klik saja, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Memilih pilihan rubrik yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu membuat lebih dari 10, maka di sini ada 10 rubrik penilaian. Kemudian tinggal Bapak Ibu pilih rubrik mana yang ingin diberikan, kemudian diklik pilih gitu ya. Maka di sini nanti akan berubah sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih rubriknya. Kemudian tadi sama seperti materi itu ya, akan tersimpan secara otomatis. Nah, untuk tugas juga tersimpan akan otomatis. Kemudian Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu memberikan tugas ya, tugas kuis atau tugas biasa gitu ya, di tampilan forum akan seperti ini. Di mana ketika Bapak Ibu memberikan kuis gitu ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tampilan formulir yang sudah Bapak Ibu berikan atau Bapak Ibu isi tadi di dalam tugas kuis. Dan di samping kanan ini ada hitungan jumlah siswa yang mengikuti kelas atau mengisi kuis tersebut gitu ya. Kemudian untuk yang diberikan ini adalah nilai-nilai yang Bapak Ibu sudah kembalikan ke mahasiswa gitu ya. Nah, untuk Google Meet tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk Google pribadi, akun pribadi itu tidak diberikan fasilitas Google Meet di dalam Google Class. Gitu ya. Untuk Google Meet sendiri, Bapak Ibu dapat mengaksesnya sama seperti Google Class tadi, dapat mengakses melalui google.com. Kemudian pada pojok kanan atas itu ada titik 9. Bapak Ibu dapat mengklik Meet gitu ya, atau Bapak Ibu dapat mengetik di dalam URL meet.google.com. Nah, tampilannya akan seperti ini ketika Bapak Ibu memilih Google Meet. Di sini Bapak Ibu dapat melihat fitur menu baru, kemudian ada memasukkan kode atau judul rapat yang sudah dibuat. Misalnya Bapak Ibu ingin menggabung atau bergabung dengan Google Meet lain gitu ya, Bapak Ibu dapat mengisikan kode dari ruang Meet yang sudah diberikan oleh orang lain gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu membuat ruang baru di dalam Google Meet, Bapak Ibu dapat mengklik nih rapat baru. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih nih untuk membuat rapat untuk nanti atau memulai rapat hari ini gitu ya, atau menjadwalkan di Google Calendar nih untuk mengaktifkan Google Meet. Nah, ketika untuk membuat rapat nanti akan ada tampilan untuk link Bapak Ibu berikan kepada orang lain gitu ya, untuk dapat bergabung di room Google Meet yang Bapak Ibu buat. Kemudian untuk memulai rapat instan, nah Bapak Ibu akan ditampilkan tampilan seperti ini gitu ya, dapat memberikannya kepada orang lain link ini, link yang ada di samping kotak kiri ini. Nah, fitur apa aja sih yang ada di dalam Google Meet? Itu nanti akan dijelaskan nanti. Selanjutnya bagaimana cara Bapak Ibu menjadwalkan menggunakan Google Calendar. Nah, ketika tadi Bapak Ibu memilih gitu ya, menjadwalkan Google Calendar seperti yang ada di dalam Google Meet, Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam Google Calendar seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan judulnya, misalkan ada pertemuan kelas 1A misalkan.
Kemudian Bapak Ibu isikan waktunya jam berapa, hari apa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa nih mengirimkan link ini gitu ya. Dan nanti di dalam Google Class ini akan memberikan peringatan kepada Bapak Ibu gitu ya, menginformasikan bahwa ada jadwal untuk pertemuan dengan kelas 1A seperti itu. Nah, di dalam Google Meet sendiri ada beberapa fitur yang Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah ini, di bagian bawah ini ya. Nah, di bagian bawah tersebut, di bagian kiri ini adalah untuk mikrofon Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengaktifkan suara Bapak Ibu atau enggak gitu ya. Kemudian ada fitur kamera. Nah, Bapak Ibu dapat mengaktifkannya atau tidak mengaktifkannya. Kemudian ada fitur raise hand atau angkat tangan. Jadi Bapak Ibu ketika ingin bertanya atau ingin memberikan jawaban gitu ya, itu dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian pada fitur yang keempat itu ada berbagi layar atau share screen. Jadi Bapak Ibu dapat menampilkan presentasi Bapak Ibu yang akan berikan kepada siswa. Untuk yang kelima ini ada tanda titik 3, di mana di dalam tanda titik 3 ini ada beberapa fitur lainnya. Gitu ya, ada rekam rapat. Nah, ketika Bapak Ibu klik rekam rapat, akan muncul tampilan seperti ini. Gitu ya, tinggal Bapak Ibu klik mulai rekam atau berhenti merekam. Dan rekaman ini nanti akan tersimpan di dalam Google Drive Bapak Ibu. Dan tadi sudah saya informasikan bahwa Google Meet ini ada di dalam Classroom apabila Bapak Ibu menggunakan akun yang diberikan oleh pemerintah gitu, atau lebih tepatnya akun Pro lah gitu ya. Nah, untuk rekam rapat ini juga disediakan apabila Bapak Ibu login dalam Google Meet itu menggunakan akun yang berbayar atau akun yang disediakan oleh pemerintah. Untuk akun pribadi itu belum ada. Kemudian fitur ubah tatak letak. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih gitu ya. Misalkan otomatis di sini otomatis ketika ada yang memberikan share screen gitu ya, akan berubah menjadi full dengan share screen yang diberikan oleh orang lain. Ketika tidak ada share screen, maka tampilannya akan bersusun jumlah peserta yang ada. Kemudian untuk Ubin sendiri, ini adalah fitur yang diberikan untuk memilah Bapak Ibu apabila melihat jumlah peserta yang tampil dalam layar. Misalnya untuk ketika jumlah pesertanya ada 48 misalnya, Bapak Ibu ingin melihat lebih sedikit nih, ada 4 orang saja gitu, Bapak Ibu dapat menguranginya, geser ke kiri. Atau Bapak Ibu dapat bergeser ke kanan apabila Bapak Ibu ingin melihat seluruh peserta yang ada. Kemudian untuk layar penuh, seperti halnya mungkin Bapak Ibu bisa menonton YouTube gitu ya, kan bisa memenuhi layar di laptop atau di komputer Bapak Ibu atau di handphone Bapak Ibu. Kemudian untuk ubah latar belakang, sama seperti halnya Bapak Ibu menggunakan Zoom gitu ya. Bapak Ibu dapat menggunakan background untuk latar belakang Bapak Ibu. Kemudian fitur teks
Ini adalah pengubahan dari bahasa Bapak Ibu ucapkan gitu ya, diterjemahkan ke dalam bahasa teks atau Bapak Ibu bisa memilih bahasa yang disediakan oleh Google gitu ya. Ini contohnya ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Jerman, ada Portugis, ada Prancis gitu ya. Kemudian untuk ketika Bapak Ibu mengaktifkan teks gitu ya, Bapak Ibu tinggal pilih bahasa yang ingin digunakan, kemudian diklik saja terapkan. Nanti di bagian bawah kamera Bapak Ibu atau di tampilan kamera, itu di bagian bawah akan ada tulisan seperti ini. Ini contohnya. Kemudian untuk gunakan ponsel untuk audio, itu Bapak Ibu dapat seperti menelpon orang lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu dapat join dengan percakapannya saja gitu tanpa tampilan video. Kemudian jika Bapak Ibu lihat di bagian kiri, di bagian kanan, mohon maaf di bagian kanan, contohnya seperti ini. Oke, di sini ada fitur ya Bapak Ibu. Di samping kanan ada fitur informasi mengenai Google Meet yang sedang Bapak Ibu jalankan gitu ya. Kemudian jumlah peserta, kemudian Bapak Ibu ada fitur komentar, kemudian ada fitur yang diberikan oleh Google, kemudian ada juga fitur keamanan. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat tadi ada tanda I ya, I di dalam lingkaran. Ini adalah detail rapat atau detail meet yang sedang Bapak Ibu jalankan. Kemudian ada jumlah pesertanya yang di dalam Google Meet. Kemudian ada fitur komentar gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengizinkan siapa saja mengirim pesan di dalam fitur pesan ini. Gitu. Kemudian ada fitur aktivitas. Aktivitas ini adalah fitur lainnya yang diberikan oleh Google Meet. Tadi seperti rekaman, kemudian ada papan tulis virtual juga. Dan fitur selanjutnya adalah fitur keamanan rapat gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat membatasi nih hal yang dapat dilakukan oleh peserta gitu ya. Misalkan ketika peserta tidak boleh mengaktifkan suaranya terlebih dahulu ketika Bapak Ibu sedang berbicara. Itu ya, baru peserta lainnya boleh berbicara. Itu Bapak Ibu bisa mengaturkannya di sini. Oke, terima kasih untuk materi Google Classroom dan Google Meet-nya. Apabila ada yang ingin tanyakan, dipersilakan saya serahkan kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih buat Ibu Pesa yang sudah memberikan paparan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, seperti penjelasan dari Bu Pesa tadi ya, dari dua materi tadi, mari kita buka sesi tanya jawab ya saat ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ya bisa raise hand atau juga menuliskan di via kolom chat ya pertanyaannya. Tadi sudah ada masuk satu ya pertanyaannya ya. Betul ya Pak Andri ya? Oke, Ibu Salvia ya. Sudah raise hand ya. Oke, baik. Apa pertanyaan yang tadi via chat dulu tadi ya mungkin dijawab ya? Ya, Pak Riki, mungkin bisa yang pertanyaan di chat bisa diinfokan terlebih dahulu agar bisa didiskusikan. Sebentar ya. Oke. Oke, ini dari Ibu Salvia ya.
Kendala yang kami alami khusus di anak sekolah dasar yang pertama yaitu dalam pembelajaran jarak jauh hambatan guru itu fokus kepada apa nih ketuntasan kurikulum ya, keterbatasan kurikulum itu gimana nih. Kemudian yang kedua Diberi waktu aja pembelajaran menjadi hari. berkurang. Yang ketiga keterbatasan sarana dan prasarana. Ya ini kendala ya yang dialami. Ya bagaimana menanggapinya dari Ibu Salbia, mungkin dari Ibu Kurniati atau Ibu Fesa bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Mungkin, halo, suara saya terdengar? Ya dengar. Oke, mungkin beri kesempatan Bu Salbia dulu untuk ini bicara. Oh ya baik. Silakan Ibu Salbia untuk berbicara. Open mic-nya. Silakan Ibu Salbia untuk berbicara ya mengenai pertanyaannya. Mic-nya masih mute Bu Salbia. Mic-nya di unmute dulu Ibu Salbia. Mic-nya ya. Tolong di unmute. Ya, Mungkin Ibu. masih Ya, silakan. tungguan Ya, gitu. oke, sudah. Mungkin Sudah? supaya oh ada sudah ada. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbia dari SD Negeri 6 Paruntu, Kabupaten Sinjai. Tadi yang saya chat itu kendala yang dialami sebagai seorang pendidik karena pemateri tadi memberikan apa kendala guru dalam pembelajaran jarak jauh dan melihat dari materi yang dibawakan tentang Google Classroom. Adapun yang saya tangkap mengenai kelebihan dari Classroom itu sendiri memudahkan guru dalam pemberian tugas dan penilaian. Adapun bagi siswa mudah melihat tugas yang diberikan, namun kekurangan yang saya lihat tampilannya kurang menarik. Jadi khusus untuk di sekolah dasar ini tampilan yang dalam Classroom itu kurang menarik ya, karena jika dilihat ini hanyalah seperti buku cetak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi sehingga kekurangan itu bisa membuat aktif siswa dan berpartisipasi siswanya. Terima kasih. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya. Oke, mungkin Bu Fesa dulu yang menanggapi, nanti saya tambahkan. Oh iya, terima kasih. Ya, mungkin Ibu Fesa mau menanggapi. Mic-nya mungkin masih di mute atau sudah menanggapi Bu Fesa? Oh sudah. Oh iya. Belum. Oh belum. Bu Fesa? Oh iya maaf tadi iya. koneksinya tadi gimana ya, boleh ya diulangi, maaf. Iya. Maaf tadi pertanyaannya apa ya? Oh iya maaf. Kan tadi Ibu telah menjelaskan yang saya tangkap dari kelebihan Google Classroom itu sendiri. Pertama, memudahkan guru memberikan tugas kepada siswa dan penilaian kepada siswa itu sendiri. Adapun untuk siswanya memudahkan melihat tugas yang diberikan guru karena adanya tampilan-tampilan yang tidak mudah hilang. Terus saya perhatikan kekurangannya itu tampilannya monoton. Misalnya jika dikaitkan hanya seperti buku cetak, jika dikembalikan khususnya di bangku sekolah dasar, anak-anak memiliki
ketertarikan dalam belajar itu misalnya pembuatannya harus menarik. Namun yang saya lihat ini tampilannya kurang menarik karena hanya berbentuk buku cetak jika dituliskan dalam buku. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi agar kekurangan itu bisa menarik kembali keaktifan siswa belajar? Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Bu Salvia. Kalau dari saya, untuk mengaktifkan kembali keaktifan siswa gitu ya, Bapak Ibu dapat membuat kalau di buku cetak Bapak Ibu bisa melihat ada gambar gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya buku cetak atau buku yang mungkin Bapak Ibu buat gitu ya secara sederhana, kemudian Bapak Ibu tambahkan nih fitur suara atau fitur gambar bergerak gitu ya. Sehingga minat siswa jadi akan bertambah gitu. Atau bisa juga Bapak Ibu menambah kuis-kuis menggunakan fitur kuis lainnya gitu seperti Quizizz atau seperti kuis apa ya yang waktu itu ya? Ya ada kuis-kuis. Oh ya, itu salah satunya. Mungkin seperti itu Bu Salvia. Oh iya. Oke, mungkin bisa saya tambahkan juga besok hari akan ada materi untuk bagaimana dari Bapak Ibu supaya bisa membuat materi yang interaktif atau materi yang menarik untuk siswa-siswanya. Itu materinya akan kami sajikan besok di hari Kamis. Ya, mungkin ada yang lain mau bertanya? Masih ada waktu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanyakan terkait dengan mata pelajaran yang diampu dari Bapak Ibunya, atau Pak, kalau ada dari Ibu Ratnawati, silakan Pak Riki. Oh ya, Ibu Ratnawati silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pemateri pertama tadi menjelaskan bahwa lonjakan teknologi menurunkan semangat juang kepada generasi, terutama anak-anak di sekolah dasar. Pertanyaan saya, apakah yang harus kita lakukan sebagai guru di sekolah dasar agar anak-anak kita ini bisa kembali atau meningkatkan semangat juang mereka sebagai generasi penerus? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab ya Pak Riki. Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Ratnawati SPDI. Tadi pertanyaannya menanggapi mengenai dampak negatif ya dari lonjakan teknologi, di mana dampak negatifnya menurunkan semangat juang. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan agar anak-anak yang kita didik ataupun anak-anak kita sendiri untuk meningkatkan semangat juangnya untuk dapat berdaya saing dengan lonjakan teknologi yang akan kita hadapi, yaitu pertama dengan anak-anak harus digambarkan dulu bagaimana sih masa depan itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di masa depan kemungkinan ya anak-anak harus bersaing begitu dengan mesin. Jadi anak-anak memang harus memiliki daya pikir yang kritis. Dengan caranya salah satunya dari dini ya, dari sejak dini, yaitu dengan diajarkan teknologi, mengenalkan materi-materi dengan media-media interaktif seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang bisa memperlihatkan bahwa dari komputer kita bisa melihat kedalaman laut, dari komputer kita bisa berinteraksi dengan antariksa, dari komputer kita bisa mencoba untuk mencampur-campurkan bahan kimia. Jadi dari situ siswa-siswa sudah bisa mengetahui bahwa oh ternyata masalah-masalah yang mungkin tidak
tidak kita pikirkan bisa terpecahkan dengan teknologi. Jadi ada keinginan begitu untuk belajar atau menyentuh teknologi. Kemudian perihal untuk anak-anak yang menganggap enteng tugas-tugas dari gurunya, mungkin soal-soal dari guru gitu harus dikembangkan seperti nalar ya, melatih nalar. Jadi pertanyaannya tidak apakah yang dimaksud dengan daun. Coba untuk mengubah konteks soal, misalnya bagaimana sih daun menurut Anda? Tolong ceritakan mengenai daun dalam mungkin satu paragraf atau apa. Jadi tidak monoton sama dengan pemikiran yang ada di Google atau apa saja. Jadi enak bereksplorasi anak-anaknya menceritakan tentang daun, dan kita mengapresiasi apapun yang mereka ceritakan, baik itu secara anekdot, secara lucu, ataupun memang sangat kritis ya jawabannya. Jadi seperti itu ya jawaban dari saya, Bu Ratna. Iya, terima kasih buat jawabannya Bu Kurniati, dan terima kasih buat pertanyaannya dari Bu Ratnawati. Ya, gimana nih untuk SDN 1 dan 2? Boleh nih bertanya, dikasih waktu dan kesempatan yang luar biasa nih hari ini. Nanti kalau nggak salah nanti dapat hadiah ya, ada apa, door prize kalau nggak salah ya, bener gak ya? Iya, 1 unit apa nih, mobil atau rumah? Biar membuat semangat ya. Jadi meskipun secara online kita harus tetap semangat juangnya, kita harus semangat nih, terutama semangat interaktif ya, tanya jawab kita lebih interaktif, anggap aja kita lagi offline. Atau ini Bu Kurniati mungkin sebelum menunggu, saya mungkin menanyakan atau menambahkan tentang pertanyaan dari Bu Ratnawati ya. Atau bisa gak misalnya untuk anak-anak, apalagi anak-anak SD ya, itu diadakan dalam menyampaikan perkelasan itu, jadi pengajarannya sedikit ada interaktif sedikit, mungkin ada game singkat, kuis, mungkin meminat mereka tuh lebih gimana gitu ya, karena kan lebih interaktif, kuis-kuis pertanyaan-pertanyaan atau gimana. Ada mungkin dapat hadiah yang ya, apresiasi ataupun yang hadiah kecil gitu ya, mungkin permen juga. Itu pun kalau ketemu ya, kalau nggak paling hanya pujian gitu kan. Saya rasa itu juga membantu ya, karena anak saya juga kan masih online ya untuk TK ya. Jadi memang mereka itu kan ya gimana ya, pasti kan kalau nggak ada sesuatu yang menarik mereka kayak bete gitu, yang lihatnya juga nggak semangat. Nah makanya itu PR banget sih buat pengajarnya, dia muter otak sampai harus bisa menarik ya, nanti nyanyi bersama dulu atau gimana ya, biar mereka tuh konsen dulu, jadi matanya tertuju, kemudian ada ketawa, bisa interaksi dengan baik, akhirnya baru melanjutkan pelajaran. Itu sih mungkin dari saya. Bagaimana pendapat Bu Kurniati ya? Ya. Bagus banget ya pendapat dari Pak Riki. Ini Pak Riki ini sebagai mahasiswa kami sudah banyak berpengalaman juga dalam dunia teknologi, apalagi memiliki anak di sekolah dasar yang mengalami ini ya sekolah online. Jadi ya, mungkin TK sih bisa diangkat TK ya Pak. Ya tentu effortnya untuk anak TK itu lebih tinggi daripada anak SD. Iya. Oke, baik, yang lain. Ini hadiahnya sudah menunggu nih, kalau nggak nanti buat moderator ya, atau kepada para dosen. Oke, belum ada nih, belum ada pertanyaan. Apa ditumpuk buat besok hari atau gimana nih? Kalau nggak ada hari nggak apa-apa ya. Oke, nanti kan kita kalau udah nggak ada pertanyaan, nanti kan ada foto bersama mungkin untuk. Oke. Nanti sebelum kita close, nanti kalau ada foto-foto tolong nanti untuk SDN 1 Seribit bisa bergabung ya mungkin ya, karena kan satu device saja, jadi nanti ngumpul di satu tempat aja, di satu laptop atau satu ini ya, biar rame-rame, biar nggak mencar.
buat nanti kalau ada sesi foto ya, itu kalau bisa seperti itu, jadi lebih bisa ini ya, satu layar. Oke, sudah timbul mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Mungkin yang lain seperti apa ya, Miss Ida, ya, siapa lagi ya, Ibu Syahria, Ibu Enis ya. Halo, apa kabar? Apakah sedang mengikuti atau sedang ada kesibukan? Karena wajahnya belum tertampak oleh kamera ya. Mungkin ada pertanyaan untuk kegiatan besok, boleh ditanyakan sekarang juga. Oh ya. Jadi ini sesinya bagaimana Ibu Kurniati? Kalau sudah belum ada yang mau bertanya, Ya mungkin di close tetap mungkin ya. di keep untuk besok mungkin. Di keep ya. Mungkin ibunya juga udah lelah. Udah lelah. Ya mungkin harus ada interaktif kali ya, games. Ya mungkin besok kita buat kuis juga. Anak aja perlu juga kan interaktif. Ya. Besok kita buat kuis ya. Oke, berarti nanti hadiahnya disimpan dulu, keep buat besok ya. Gak boleh dikasih untuk sesi pertama nanti. Ini siapa ini Ibu? Ada dari SDN 1 Seribit ya. Udah menyala kamera, kayaknya mau bertanya nih dari wajah-wajahnya nih. Yes. Suaranya belum join, Bu. Ya, halo, suaranya kurang kenceng, pengaturan settingan mic, audionya ya, mic-nya. Mungkin di settingnya kurang perbesar ya. Audionya, settingan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SDN 1 Seribit mengucapkan terima kasih banyak atas acara seperti ini sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana memunculkan materi pada Google Meet. Kemarin kita sudah mencoba Google Meet, sudah bisa, tapi memunculkan materinya belum bisa. Ya, begitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menanggapi. Bagaimana melakukan sharing materi gitu ya menggunakan Google Meet. Ini saya contohkan di salah satu kelas untuk Google Meet. Sharing. Screen. Mana ya? Bentar. Google Meet. Nih. Bentar ya Bapak Ibu. Bagaimana cara men-sharing materi gitu ya. Apabila yang pertama Bapak Ibu ingin men-sharing menggunakan share screen. Kita pakai rapat instan. Oke, di sini Bapak Ibu dapat melihat nih ada tombol presentasi sekarang gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu punya file presentasi gitu atau file materi yang ingin disampaikan kepada murid,
Bapak Ibu bisa mempresentasikannya nih dengan ada pilihan di mana Bapak Ibu men-share seluruh layar atau dengan jendela. Jendela ini berdasarkan pilihan jendela yang ingin Bapak share, Bapak Ibu share seperti itu. Kemudian Bapak Ibu apabila ingin men-sharing atau menampilkan tab lain gitu ya di dalam web browser yang sama gitu, Bapak Ibu bisa memilih tab. Tuh, ini kita contohkan. Jendela. Kita contohkan seperti ini. Sudah muncul belum ya? Oh, belum ya? Nah, ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Bentar, saya salah share screen. Ini Bapak Ibu kalau kembali ke link Google Meet itu akan tampilnya seperti ini. Sinyalnya nggak masuk lagi ya. Duh, mohon maaf nih jaringannya. Sudah connect belum ya, Bu Nia? Halo, Bu Nia. Halo, Bu Nia. Sudah kesambung lagi belum ya? Ya, Sudah kesambung ya? ya sudah. Oke, tunggu sebentar Ibu Nia, di sini masih connecting. Mohon maaf ini jaringannya. Ya, ini memang masalah dalam dunia per-onlinean. Oke, kembali lagi ke Google Meet. Ketika Bapak Ibu tadi klik sharing gitu ya. Di sini Bapak Ibu tadi bisa memilih tampilan gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu men-sharing, tampilan untuk Google Meet akan seperti ini. Itu. Nah, untuk melihat sharingan yang Bapak Ibu akan share, itu Bapak Ibu kembali kepada file yang sudah Bapak share. Tinggal digunakan saja nih, maka di tampilan layar siswa itu juga akan berubah. Itu. Nah, tampilan Google Meet ini akan menyesuaikan dengan tampilan yang Bapak Ibu share juga seperti layaknya Zoom. Seperti itu Bapak Ibu. Sharing. Oke, demikian Ibu Fatma, barangkali ada yang lain yang mau ingin ditanyakan? Mungkin ada lagi nih dari yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan Bapak Ibu.
Ya, maaf. Ya, ini sudah mau ditutup ya. Berarti kita foto bersama ya. Oke, mungkin tadi yang dari SD 1 udah bisa merapat ya. SDN 1 Seribit. Merapat ke kamera saja, Bu. Ya ke kamera ya. Ya itu. Udah ini berdua, bertiga, berempat, wah banyak juga. Iya, nuntukin ini di belakang ya. Nanti Bu Kaisa bisa foto ini, Bisa aja nih. foto onsite. Silakan Monopoli, Bapak Ibu. Oh, nggak kelihatan malah tuh. Ya. Oke, ada lagi. Terima kasih Bapak. Oke ya. Satu, dua, tiga. Iya. Oke. Demikian ya, sudah kita akhiri ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin akhir kata mungkin dari Ibu Fesa atau Bu Kurniati. Oke, mungkin cuma kata-kata yang ini sampai ketemu besok. Oke, sampai jumpa di hari esok. Semoga kita semua sehat selalu. Kita diberikan semangat yang baru juga untuk bisa lebih lagi beraktif, ruang bertanya yang lebih luas lagi sehingga tidak ada yang mengganjal di hati. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Besok materinya tentang membuat media pembelajaran ya Bapak Ibu. Oh ya. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih waktunya. Sampai jumpa di esok hari. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Selamat makan siang ya. Baru jam 10 lewat ya.